Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang metodologi pengembangan sistem akuntansi. Sebelumnya, perkenalkanlah dulu kelompok kami. Yang pertama yakni saya Rehan Wijayano dari NPM akhir 254. Selanjutnya Alvin Aditya Saputra NPM akhir 241. Lalu ada Faisal Baihaqi NPM akhir 246. Ada Rafli Yusuf NPM akhir 257 dan Muhammad Bamakerti Edra NPM akhir 271. Yang pertama yakni metodologi pengembangan sistem, ada tiga yakni analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Pada analisis sistem terdapat dua poin yakni yang pertama yaitu laporan hasil analisis dan yang kedua yakni usulan pelaksanaan analisis sistem. Pada desain sistem yakni ada tiga. Yang pertama laporan final desain sistem secara rinci, laporan final desain sistem secara garis besar. Yang ketiga yakni usulan desain sistem secara garis besar. Pada implementasi sistem terdapat satu poin yakni laporan final implementasi sistem. Selanjutnya yakni analisis pendahuluan. Yang pertama analisis pendahuluan, yang kedua penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, yang ketiga pelaksanaan analisis sistem, dan yang keempat penyusunan laporan hasil analisis sistem. Pada penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem terdapat 6 poin. Yang pertama yakni alasan ringkas dan jelas yang mendasari dilakukannya pengembangan sistem akuntansi. Yang kedua yakni pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan. Ketiga yakni batasan luas analisis sistem yang akan digunakan. Yang keempat, identifikasi informasi yang kemungkinan harus dikumpulkan dalam analisis sistem. Yang kelima yakni identifikasi sumber-sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan dalam analisis sistem. Dan yang terakhir atau yang keenam yakni daftar peristiwa besar atau titik-titik pengecekan yang digunakan untuk mengecek perkembangan analisis sistem yang dilaksanakan oleh analis sistem. Ini adalah contoh usulan dari analisis sistem, bisa dilihat yakni usulan pelaksanaan analisis sistem kepada semua departemen bla 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 bla. Lalu ada alasan mengapa dilakukannya analisis sistem tersebut. Lalu dijelaskan apa saja yang akan dilakukan karena alasannya. Yang terus ada persyaratan yang dituntut dari sistem. Lalu ada luas analis sistem. Lalu terdapat pelaksanaan analisis sistem. Analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang dan menganalisis transaksi. Untuk setiap transaksi yang dilaksanakan oleh perusahaan, analis sistem mengumpulkan informasi mengenai yang pertama yakni unit organisasi yang terkait dalam transaksi, formulir yang digunakan, sistem otorisasi dalam pelaksanaan transaksi, yang keempat yakni catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi, yang kelima yakni prosedur pelaksanaan transaksi. Lalu terdapat dalam mempelajari formulir yang digunakan, suatu departemen analisis menggunakan informasi mengenai yang pertama yakni siapakah yang mengisi formulir, siapa yang mengecek, memverifikasi atau mengesahkan formulir tersebut. Setelah itu formulir akan diproses, diserahkan pada mana dan siapa penerimanya. Lalu terdapat buku jurnal apa yang terpengaruh oleh informasi yang tercantum di dalam formulir tersebut. Lalu buku besar pembantu apa yang terpengaruh oleh formulir tersebut. Lalu peralatan mekanik apa saja yang digunakan untuk mengolah formulir tersebut. Lalu ada audit internal apa saja yang diciptakan dari penggunaan formulir tersebut. Selanjutnya yakni pengumpulan informasi mengenai sistem. Yakni yang pertama mempelajari catatan pertama. Yang jurnal adalah catatan pertama atau books of original entries dalam sistem akuntansi. Lalu ada mempelajari catatan terakhir, buku besar dan buku pembantu merupakan catatan terakhir atau books of final entries dalam sistem akuntansi. Lalu terdapat sumber-sumber informasi dalam analisis sistem. Dalam analisis sistem, sumber informasi untuk pengembangan sistem akuntansi adalah yang pertama yakni sistem akuntansi yang sekarang digunakan, yang kedua yakni sumber dari dalam perusahaan yang lain, dan yang ketiga sumber-sumber luar. Terdapat beberapa poin dalam sumber informasi dalam analisis sistem ini.
Yang pertama yakni efektivitas sistem akuntansi yang sistem digunakan. Lalu ada ide rancangan. Yang ketiga ada identifikasi sumber daya. Yang keempat adalah pengetahuan konversi. Dan yang terakhir yakni titik awal yang sama dalam menuju perubahan yang baru. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yakni Alvin Aditya. Baik, selanjutnya adalah teknik pengumpulan informasi dalam analisis sistem. Dalam tahap analisis sistem, pengumpulan informasi dilaksanakan dengan cara 1. Wawancara, kedua kuesioner, ketiga metode analisis kelompok, keempat pengamatan, kelima pengambilan sampel dari pengumpulan dokumen. Dalam tahap analisis sistem, bentuk-bentuk pertanyaan yang diajukan oleh analisis sistem adalah sebagai berikut. 1. Apakah laporan keuangan ini menyajikan informasi yang sesuai dengan saudara perlukan? Yaitu kedua, bagaimanakah memperbaiki mutu dengan saudara perlukan? Maaf. Yang kedua, bagaimanakah memperbaiki mutu informasi yang tercantum dalam laporan keuangan saudara terima? Yang ketiga, apakah pekerjaan saudara? Yang keempat, apakah yang akan saudara capai melalui pekerjaan saudara? Kelima, apakah informasi yang saudara terima sekarang untuk mencapai tujuan pekerjaan saudara? Keenam, apakah informasi keuangan tambahan yang saudara perlukan? Selanjutnya, metode analisis kelompok yang digunakan. Yang pertama adalah sistem yang dianalisis berdampak kepada beberapa kelompok pemakai informasi yang mempunyai berbagai kegiatan dan kepentingan yang berbeda. Yang kedua, sistem yang dianalisis akan mengubah hubungan yang sudah terbina antara manusia, antar mesin, dan antar metode. Yang ketiga, sistem yang dianalisis akan melayani fungsi bisnis yang baru yang sebelumnya perusahaan tidak memiliki pengalaman menjalankan fungsi tersebut. Selanjutnya, penyusunan laporan hasil analisis sistem. Hasil akhir proses analisis sistem disajikan oleh analis sistem dalam suatu laporan yang disebut laporan hasil akhir sistem. Dalam laporan ini terdapat 6 hal, yaitu 1. Pernyataan kembali alasan yang mendasar dari luas analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. Yang kedua, daftar masalah besar yang ditemukan oleh analisis sistem. Yang ketiga, suatu pernyataan persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi. Yang keempat, suatu pernyataan tentang asumsi penting yang dibuat oleh analisis sistem selama melaksanakan analisis sistem. Yang kelima, suatu proyeksi sumber daya yang diperlukan beserta biaya yang diperlukan oleh perancang sistem akuntansi yang baru atau pengubah sistem yang sekarang digunakan oleh perusahaan. Proyeksi mencakup kelaikan dilanjutnya tahap-tahap berikutnya pengembang sistem akuntansi. Yang keenam, rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan tersebut. Selanjutnya, Mas Moderator, desain sistem. Proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Selanjutnya, 5 tahap desain sistem. Yang pertama adalah desain sistem secara garis besar. Yang kedua, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Yang ketiga, evaluasi sistem. Keempat adalah penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Yang kelima, desain sistem secara rinci. Dan yang keenam adalah penyusun laporan final desain sistem secara rinci. Setelah itu ada desain sistem secara garis besar.
Untuk yang pertama adalah informasi yang dibutuhkan oleh pemakai beserta persyaratan-persyaratan yang melekat dalam informasi tersebut. Kedua adalah luas sistem. Yang ketiga, terdapat sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, manusia, mesin, uang, material, dan metode. Penyusunan usulan sistem secara garis besar. Yang pertama, terdapat pernyataan kembali alasan dilakukannya pekerjaan pengembangan sistem informasi. Dalam bagian ini, analis sistem menghubungkan persyaratan-persyaratan dan berbagai tujuan yang ditetapkan oleh pemakai informasi dengan usulan desain yang diajukan oleh analis sistem. Yang kedua, berbagai alternatif sistem informasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Penyajian lebih dari satu alternatif desain dimaksudkan untuk memungkinkan pemakai informasi melakukan pilihan di antara alternatif desain yang disajikan oleh analis sistem. Untuk yang B menunjukkan kepada pemakai informasi bahwa setiap alternatif desain sistem memiliki dampak signifikan yang berbeda terhadap organisasi. Untuk yang ketiga, sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan dan mempertahankan masing-masing alternatif desain sistem. Yang keempat, asumsi-asumsi kritis atau masalah-masalah yang belum terpecahkan yang mungkin berdampak terhadap desain. Dan untuk selanjutnya adalah evaluasi sistem. Dalam tahap desain sistem secara garis besar, analis sistem merancang secara garis besar masing-masing blok bangunan sistem informasi, kecuali blok teknologi. Nah, untuk blok teknologi ini dirancang oleh ahli sistem setelah pemakai informasi menyetujui laporan desain sistem secara garis besar. Untuk penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar, berdasarkan hasil diskusi antara pemakai informasi dengan analis sistem. Dalam penyajian usulan desain secara garis besar dan evaluasi sistem, analis sistem kemudian membuat laporan final desain sistem secara garis besar. Implementasi sistem. Implementasi adalah pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan dan koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem yang baru dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Punya segala kegiatan pengembangan dan perencanaan sistem informasi adalah terletak pada tahap implementasi. Sekian presentasi saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Persiapan implementasi sistem. Implementasi sistem sangat ditentukan oleh perancangan yang dibuat untuk pelaksanaan implementasi sistem. Meskipun suatu sistem akuntansi telah dirancang dengan baik, namun sebagian besar sukses pengembangan sistem ditentukan oleh bagaimana baiknya perencanaan implementasi sistem disusun dan dilaksanakan. Pendidikan dan pelatihan karyawan. Jika sistem akuntansi baru dikembangkan dalam perusahaan dan diharapkan dapat dimanfaatkan dengan berhasil, setiap orang yang terkait dengan sistem tersebut harus dibuat sadar tentang tanggung jawab masing-masing terhadap pelaksanaan bagian sistem yang menjadi tanggung jawabnya dan tentang apa yang dapat dimanfaatkan dari sistem tersebut bagi pelaksanaan tugasnya. 1. Konversi langsung. Implementasi sistem baru secara langsung dan menghentikan dengan segera pemakaian sistem yang lama. Pendekatan ini yang cocok digunakan dalam situasi. 2. Konversi paralel. Implementasi sistem baru secara bersamaan dengan pemakaian sistem yang lama selama jangka waktu tertentu. Dalam pendekatan ini, keluaran sistem baru selama angka waktu tertentu dibandingkan dengan keluaran sistem lama dan perbedaan yang timbul di rekonsiliasi. 3. Konversi modular. Konversi modular sering sekali disebut dengan pendekatan plot project adalah implementasi sistem baru ke dalam organisasi secara sebagian-sebagian. Yang keempat, konversi phase-in. Konversi phase-in adalah mirip dengan konversi modular. Beda yang ada di antara keduanya adalah terletak pada konversi modular membagi organisasi untuk implementasi sistem baru, sedangkan pada konversi phase-in yang dibagi adalah sistemnya sendiri.
Simbol untuk pembuatan bagian alir data. Simbol untuk pembuatan bagian alir data adalah suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengolah data dalam suatu sistem. Simbol pengolahan yang digunakan untuk menunjukkan tempat-tempat dalam sistem informasi yang mengolah atau mengubah data yang diterima menjadi data yang mengalir keluar. Ini adalah contoh bahkan alir data secara garis besar sistem penjualan tunai. Ini adalah contoh bagian alir data secara rinci kotak atau mengolah pesanan. Ya, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Lalu ini adalah contoh bagian selanjutnya, ada dokumen dan tembusannya. Ada berbagai dokumen, lalu catatan, lalu ada penghubung pada halaman yang sama atau on-page connector, next. Lalu ada penghubung pada halaman yang berbeda atau off-page connector. Ada kegiatan manual, ada simbol keterangan komentar, arsip sementara, arsip permanen, online computer process, keying atau typing verifying. Selanjutnya ada simbol pita magnetik atau magnetic tape, online storage, keputusan, garis alir atau flow line, persimpangan garis alir, pertemuan garis alir, mulai atau berakhir atau terminal, masuk ke sistem, keluar ke sistem lain. Dan untuk selanjutnya, simbol untuk pembuatan bagan alir dokumen. Sistem akuntansi dapat dijelaskan dengan menggunakan bagan air dokumen pada gambar 2.11. Lukiskan simbol-simbol standar yang digunakan oleh analisis sistem untuk membuat bagan alir dokumen yang menggambarkan sistem tertentu. Sebenarnya banyak cara untuk menggambarkan bagan alir dokumen suatu sistem. Namun dalam buku ini dipilihkan salah satu cara sekarang secara luas yang digunakan oleh para analisis sistem untuk melukiskan bagan alir dokumen suatu sistem. Lalu ada bagian gudang. Ini menerima 3 lembar BPP-BG dari unit organisasi pemakai, mengambilkan barang dengan jenis dan jumlah seperti yang tercantum dalam BPP-BG, lalu mengisikan kuantitas barang yang diserahkan pada BPP-BG 3 lembar, lalu mencari BPP-BG dalam kartu gudang, mendistribusikan BPP-BG sebagai berikut. Yang pertama, lembar ke-1 bagian akuntansi. Yang kedua, lembar kedua, unit organisasi pemakai bersamaan dengan penyerahan barang. Lalu yang ketiga, lembar ketiga arsip bagan gudang menurut tanggal. Lalu ada bagian akuntansi, menerima BPP-BG lembar ke-1 dari bagian gudang, mengisi harga pokok satuan barang pada BPP-BG berdasarkan kartu persediaan, lalu menghitung dan mengisi harga pokok total kuantitas yang dipakai dikali harga pokok satuan pada BPP-BG, mencatat BPP-BG dalam kartu persediaan, mencatat BPP-BG dalam kartu biaya. Lalu yang terakhir ada mengarsipkan BPP-BG menurut nomor arsipnya. Lalu penggunaan bagian alir. Penggunaan bagian alir lebih bermanfaat dibandingkan dengan uraian tertulis dalam gambarkan suatu sistem. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambaran sistem secara menyeluruh lebih mudah diperoleh dengan menggunakan bagan alir. Yang kedua, perubahan sistem lebih mudah digambarkan dengan menggunakan bagan alir. Yang ketiga,
kelemahan-kelemahan dalam sistem yang diidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan lebih mudah ditemukan dengan bagan alir. Yang keempat, dokumentasi sistem akuntansi dilakukan dengan menggunakan bagan alir. Lalu, untuk unit organisasi pemakai, yang pertama, mengisi bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang BPPBG sebanyak 3 lembar. Yang kedua, meminta otorisasi dari kepala bagian yang bersangkutan. Yang ketiga, menyerahkan 3 lembar BPPBG tersebut ke bagian gudang. Yang keempat, menerima barang dari bagian gudang disertai dengan BPPBG lembar kedua. Dan yang terakhir, mengarsipkan BPPBG lembar ketiga menurut nomor urutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan, dan masih banyak kurangnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.